Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita kenikmatan baik lahir maupun batin. Yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini, yakni di tahun 1446 Hijriah atau di tahun 2025 Masehi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ulun akan menyampaikan tausiah di bulan Ramadan, yakni dengan tema keikhlasan dalam beramal. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu bergantung dengan niat. Bagian setiap orang dari amalnya adalah niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya karena Allah dan karena Rasulnya, sehingga dia diterima dan mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia yang digapai atau perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya karena tujuan tersebut atau tercela, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita niatkan dari awal kita berpuasa di bulan suci Ramadan, harus betul-betul ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam
kitab Nasaihul Ibad, bahwasanya ditulis di sana yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, niat ikhlas segala amal yang kita kerjakan, terutama amal akhirat, supaya kita memperoleh pahala yang besar dan terhindar daripada azab Allah, itu memerlukan sebuah keikhlasan dalam segala amal kebaikan tersebut. Tanpa keikhlasan dan kemurnian dari hati kita yang paling dalam, jangan harap kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sepucuk surat dari Khalifah Umar bin Khattab yang pernah dikirimkan kepada sahabat Abi Musa Al-Ash'ari, yang bunyinya, siapa yang berniat ikhlas dalam beramal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan hidup untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketahuilah bahwa dapat diterima di sisi Allah hanya tergantung pada keikhlasan. Jadi para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap amal kebaikan yang kita lakukan, ibadah puasa, ibadah sholat 5 waktu, bersedekah, membantu orang-orang yang memerlukan, para kaum du'afa, masakin, wal fuqara, berbuat amal saleh yang lain, itu semua harus didasari dengan keikhlasan dari hati kita. Tanpa sebuah keikhlasan, semuanya akan hancur. Dan tanpa keikhlasan itu, akan timbul nanti benih-benih penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Yaitu sombong, ujub, takabur, ria, iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Termasuk juga berprasangka buruk, benci dengan sesama, tidak suka dengan hal-hal yang berbau kebaikan. Itu semua jenis-jenis daripada penyakit-penyakit hati. Setiap dia mau melakukan amal kebaikan tersebut, misalkan dia mau melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, tapi tujuannya agar dilihat oleh orang banyak bahwa aku ini adalah orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, di musalla, atau di langgar. Dan juga minta penilaian orang lain bahwa aku sedang berpuasa. Dan juga ketika kita bersedekah, berinfak, berwakaf, atau membantu orang lain, tujuan kita itu tidak murni, tidak dengan penuh keikhlasan, dengan tujuan agar orang memuji diriku, bahwa diriku ini adalah orang yang dermawan, orang yang suka bersedekah. Memang di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwasanya orang yang bersedekah dalam terang-terangan itu baik. Akan tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu secara tersembunyi. Bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui bahwa si tangan kanan melakukan sedekah, infak, wakaf, dan amal kebaikan yang lain. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa saya sampaikan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi, wabil khusus untuk diri ulun pribadi dan untuk kita semuanya, agar beramal saleh itu harus didasari dengan penuh keikhlasan dan kemurnian dari dalam diri kita, agar segala amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun
mendapatkan ridha-Nya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.